Assalamualaikum ya Robun. Jumpa kembali di vlog aku Im Imro'ah. Ini aku akan berkisah tentang bagaimana kelanjutan dari hasil swab aku kemarin yang ada di vlog 2. Kalau yang belum nonton silahkan nonton ya, di Kembali ke Korea Part 2. Sebelumnya pada bertanya-tanya mungkin ya, emang sebelumnya tinggal di Korea? Ya, sebenarnya aku itu sedang menemani suami tinggal di Korea gitu ya. Dan ini tahun kedua kami tinggal di Korea. Cuma jadi berkisah sedikit kenapa bisa nekat nih pulang ke Korea dalam keadaan pandemi, bawa anak, terus nggak ditemenin suami juga gitu ya. Terus dengan protokol kesehatan yang begitu banyaknya gitu ya, mengkondisikan 2 balita. Nah, oke. Pertama-tama, jadi aku itu kan memang tinggal di Korea tadinya, dan tepatnya di kota Busan. Setelah itu, pada bulan Januari, waktu itu ayahku sakit dan aku sekeluarga mudik kan ke Indonesia. Dan saat itu orang tuaku memang tinggalnya di Palembang. Setelah itu sampai ayahku meninggal bulan Februari, tadinya mau balik nih, mau ikut kembali di bulan Maretnya setelah 40 hari almarhum kan. Nah, di bulan Maret itu sedang outbreaknya corona itu sedang masuk Korea saat itu. Jadi Korea itu sedang ada di level tinggi, puncak corona yang pertama itu yang penyebaran dari Daegu itu ya, penyebaran dari Daegu itu di situ. Jadi aku ditahan dulu nih sama suamiku, jangan dulu pulang ke Korea gitu ya, stay aja dulu di Indonesia. Setelah di Indonesia itu aku sudah mulai merasa corona itu ada, walaupun belum di ini. Jadi langsung pakai masker segala macam seperti itu. Sampailah di Indonesia pun sudah menyebar corona dan PSBB juga di berbagai daerah. Nah, tadinya aku berencana pulang ke Korea itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober sampai kami melihat ada berita bahwa Indonesia di-ban 59 negara, Masya Allah. Lalu Jakarta akan PSBB lagi, yang mana kan biasanya aku kalau ke Korea itu dari Palembang itu kita transit ke Kuala Lumpur gitu ya, ke Kuala Lumpur langsung ke Busan, kita nggak lewat Incheon. Nah, karena corona ini, jadi pemerintah Korea itu menutup pintu-pintu yang lain untuk masuk ke Korea, semuanya harus lewat Incheon. Otomatis aku harus lewat Jakarta. Nah, saat itu H-2 PSBB gelombang 2 di Jakarta. Makanya itu yaudah kita bismillah, gercep, kalau nggak gitu kita bakal susah lagi gitu ya untuk kumpul sama-sama gitu. Oke. Jadi karena itu tadi sebenarnya akhirnya yang tadinya kita maju mundur untuk pulang, akhirnya kita maju ya, bismillah. Itu pun mundur beberapa kali gitu ya, karena ada berita ada angin topan di Korea sebenarnya, dan ada tiketnya juga yang kayak puasa Daud yang hari ini ada, besoknya enggak, hari ini aja besoknya enggak. Jadi begitu ya, prosedurnya juga harus beberapa prosedur yang aku ikuti. Oh ya, di vlog 1 aku ini ya menjelaskan bagaimana prosedur kita masuk Korea. Yang pertama, di Korea sekarang masih terbuka penerbangan internasional, dan yang masuk ke sana itu wajib banget harus isolasi mandiri dulu 14 hari. Dan bagi pemegang visa yang bukan residen itu wajib isolasi mandiri di tempat karantina ya. Kalau kita di Indonesia di Wisma Atlet ya, kalau di Korea mungkin disediakan hotel, dan itu wajib bayar sendiri kalau di Korea. Makanya sekarang yang bolak-balik ke Korea itu orang-orang yang kalau WNA ya, kalau kita WNI, orang-orang yang memang memegang visa residen, visa tinggal gitu ya, bukan visa turis, seperti itu. Oke, lanjut ke berita selengkapnya, kayak pembaca berita. Jadi setelah itu kan datang ya, kita bisa lihat di vlog 1. Vlog 1 kan datang ya dari Palembang, aku naik Batik Air saat itu, terus turun di Terminal 1, lalu naik taksi ke Terminal 3, dan dari Terminal 3 itu langsung boarding di sana. Saat itu alhamdulillah kita dapatnya Asiana Air, jadi nggak terlalu malam banget juga buat terbang kan. Lalu nyampe Koreanya itu pagi banget, malah jam 6.
jam 6 di situ, dan aku ketemu suami itu hanya selintas ketemu di sana, cuma sekedar drop koper aja, abis itu sudah misah gitu, dia ke Seoul Station, aku ke stasiun apa ya yang emang khusus untuk suspek corona di sana. Jadi kita ke sana naik bus ya, yang ada di vlog 2. Di vlog 2 kita naik bus ke sana, dan busnya itu gratis ya ke sana. Lalu kita beli tiket sendiri seperti biasa untuk KTX untuk ke Busan seperti itu. Dan itu tuh gerbong khusus. Aku nggak tahu itu gerbong khusus atau mungkin kereta khusus gitu ya untuk suspek corona. Tapi kayaknya emang cuma gerbongnya aja ya yang khusus. Dan alhamdulillah bisa dilihat di vlog 2 waktu itu rada kosong gitu ya ininya. Karena pesan suami itu emang rada was-was juga kalau di KTX, karena banyak yang qadarullahnya itu terinfeksi di KTX gitu. Jadi di KTX kan anak-anak tetap aku kondisiin pakai masker. Itu tuh yang udah Masya Allah banget. Pokoknya mereka tuh ya Allah sambil disounding, didoain biar tetap pakai masker. Kalaupun makan pun pakai topi itu kan, topi corona, aku bilang topi corona kayak gitu. Jadi setelah itu kan nyampe ke Busan, kita langsung di swab. Oke, waktu di swab itu sebenarnya tidak ada larangan ya untuk merekam atau untuk dipoto gitu. Cuma aku segan aja dan mengkondisikan anak-anak untuk di swab kan. Anakku yang pertama sih udah dikondisikan, udah disounding. Nah, kita akan dicolok ya. Itu adalah salah satu prosedur kita masuk ke Korea. Emang tidak nyaman saat nanti kita dicolok-colok itu ya, itu hidungnya. Tapi inilah prosedur kalau kita mau ke Korea, berkumpul kembali gitu. Kalau yang kedua jangan ditanya, yang jelas nangis ya, jelas nangis saat itu. Tapi alhamdulillah kita diantarkan ke taksi sampai rumah, karena jarak dari Busan Station ke rumah itu lumayan jauh ya, lumayan. Kalau naik subway itu sekitar berapa ya? 11 stasiun gitu di Busan itu sendiri. Jadi kami di ini. Nah, nyampe sana kami tuh langsung masuk ke rumah langsung bersih-bersih. Setelah itu ya udah kita bener-bener satu kuarantin gitu di rumah, nggak kemana-mana. Even kita jemur baju pun kan kita rumahnya di lantai 1 kan, jadi nggak ada balkon. Kalau jemur baju itu kan mesti keluar gitu ke halaman. Kita jemur baju pun kita di dalam rumah kayak gitu. Dan suamiku pun walaupun dia nggak di swab, dia ikut karantina juga di rumah. Nah, di hari selanjutnya itu baru diberitahukan hasil swab kami kemarin. Nah, hasilnya adalah dadadeng. Sebenarnya hasilnya ini biasanya ditelepon ya dari pihak kecamatan. Oh iya, sebelumnya aku bilang dulu. Jadi data kita itu begitu datang nyampe ke Incheon, itu kan data kita masuk ke data pusat ya, data pusat bahwa di penerbangan sekian ini ada 3 suspek ya, 1 aku, 2 anakku yang akan ke Busan dan bertempat tinggal di sini ya. Aku langsung kasihin KTP Korea ya di sana. Jadi mereka itu langsung koordinasinya langsung dari pusat ke kelurahan lalu ke kecamatan. Kecamatan dulu ke kelurahan dulu ya. Kelurahan baru ke kecamatan gitu. Lalu pihaknya. Jadi jadi kecamatan ya, dari kecamatan lalu ke kelurahan. Nah, dan memberitakan bahwa nanti di kelurahan kamu ini akan ada orang yang akan diisolasi gitu. Jadi kelurahan aku ini namanya Gemjonggu ya, Gemjonggu di Busan. Mereka sudah bersiap bahwa nanti ada ini. Jadi setelah 1 hari setelah kami sampai di rumah, itu besoknya langsung ada paket paket BLT. Kalau di Indonesia mungkin bantuan BLT ya. Jadi yang isinya pernah aku share di story aku, yang isinya ada paket nasi instan, ada ramyun, ada tuna, ada apa lagi ya? Ada air mineral dan juga ada semacam kayak kalau di kita mungkin kayak inilah ya, bumbu instan gitu, bumbu rendang instan gitu ya. Tapi kan nggak semuanya kita bisa makan gitu karena
batas dari segi kehalalan tadi. Nanti next time aku bahas ya soal halal haram di Korea. Nah, jadi itu kan, jadi kita di ini termasuk kita diberikan kantong sampah khusus untuk sampah-sampah kita. Jadi selama 2 minggu kita isolasi itu kita nggak buang sampah dong. Jadi sampah itu kita kumpulin di dalam rumah, itu di dalam kantong khusus, kantong khusus yang warna orange di sini ya. Yang warna orange itu untung gambarnya bukan gambar tengkorak ya. Jadi emang bener-bener itu sampah buat suspek gitu ya. Yang ini tuh mengandung sesuatu yang harus di ini, kalau tulisannya itu mengandung sesuatu yang harus dimusnahkan. Jadi tidak bisa dicampur dengan sampah lainnya. Kayak gitu. Jadi di situ berita. Kembali lagi ke pengumuman hasil kelulusan, bukan kelulusan, pengumuman hasil swab kita tadi gitu ya. Harusnya sih ditelepon saat itu, pas saat nelpon dia tahu kalau kita ini Weigugin. Weigugin itu kan orang asing gitu ya, WNA. Bisa bahasa Korea kayak gitu kan. Enggak, kita bilang speak English. Jadi oh ya udah, di SMS aja pengumumannya. Jadi dapatlah kita SMS-nya ya dengan berbahasa Inggris. SMS-nya, Dear Nizar Nazari, Imratus Salihah, Nisa Sofia, this is Gemjonggu Public Health Center. Your COVID-19 test result is negatif. Alhamdulillah. Terima kasih buat doanya. Jadi kita negatif ya saat hasil tesnya. Dan walaupun hasil tes kita negatif, kita harus mengikuti prosedur kan, mengikuti prosedur isolasi. Tetap 14 hari itu kita wajib isolasi dan wajib laporan setiap hari, laporan. Nah, laporannya itu apa aja? Itu suka ada itu udah ada ininya, udah ada formatnya. Jadi waktu aku di Incheon sudah ada formatnya. Harus isi setiap hari itu ada self diagnosis, suhu tubuh kita berapa, apakah ada gejala batuk atau tidak, apakah ada gejala pilek atau tidak, seperti dan harus diisi dengan jujur, sejujur-jujurnya ya. Lalu setelah itu ya udah kita jalani prosedur karantina, nggak kemana-mana, nggak keluar, nggak apa kayak gitu. Oke, lalu apa sih aturan selama karantina? Selama karantina aturan kita yang jelas kita nggak boleh keluar. Nah, kalau kita melanggar aturan karantina, kalau kita ada keluar, ada kemana kita ketahuan keluar rumah, itu dendanya nggak main-main. Dendanya sekitar 10 juta won, atau paling tinggi kita dideportasi dari Korea dan nggak boleh masuk lagi ke Korea, seperti itu. Dan juga ada aturan buang sampah juga kan di sini, aku liatin. Dan di sini kan bener-bener aturan kita membuang sampah itu ya, jadi harus bener-bener disemprot desinfektan dulu, lalu nggak boleh lebih dari 75% dari kresek itu tadi, kresek orange itu tadi, dan nggak boleh langsung dibuang ke ini. Kita harus telepon dulu layanan kesehatan di kecamatan tersebut. Kita telepon, kita mau ini nih, karena kita nggak terlalu fasih bahasa Korea ya, jadi kita SMS ke petugasnya, kita nih kita ini udah selesai nih karantina, kita mau buang sampah karantina kita, lalu dimasukkan kembali ke kresek standar sampah di kecamatan tersebut. Jadi gitu ya. Jadi selama 14 hari aku, suami dan anak-anakku ya kita di rumah aja, nggak kemana-mana kayak gitu, nggak tahu keadaan di luar, nggak tahu keadaan cuaca atau gimana. Kita cuma bisa melihat dari aplikasi gitu ya. Makanya nanti saat kita keluar nanti kita nggak tahu nih ini udah panas atau udah semeriwing sejuk-sejuk gitu karena kan ini udah mau pertengahan ya, antara summer mau masuk autumn gitu. Waktu aku datang kemarin masih panas gitu, masih pakai baju tipis itu masih ini gitu ya. Tapi kan nggak tahu, kadang suka emang bener-bener udah drastis gitu perubahan cuaca. Oke, gitu aja sebenarnya cerita aku tentang isolasi di Korea, karantina di Korea. Terima kasih sudah
sudah mau mampir di vlog aku. Nanti kan vlog aku selanjutnya yaitu setelah karantina aku ngapain sih kita. Terus gimana sih yang tadi aku bilangin cara buang sampah khusus suspek di Korea itu bagaimana, mungkin akan aku bahas di vlog berikutnya. Terima kasih, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Robu.